Materi permainan bola voli ini dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, servis atas, smash, dan blok, bendungan permainan bola voli dengan benar. Materi permainan sepak bola. Materi ini dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerak, menendang atau mengoper, menghentikan, menggiring, dan menyundul bola permainan sepak bola dengan benar. Materi permainan bola basket. Materi ini dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan pola serangan dan bertahan, keterampilan gerak, melempar atau mengoper, menangkap, menggiring, menembak, rebound, dan pivot permainan bola basket dengan benar. Materi permainan bulu tangkis. Materi ini dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan, keterampilan gerak, memegang raket, posisi berdiri atau stand, gerakan kaki atau footwork, servis, pukulan forehand, pukulan backhand, dan pukulan smash permainan bulu tangkis dengan benar. Setelah kita bahas bentuk lapangan dan posisi pemain dalam softball, ada beberapa istilah dan peraturan dalam permainan ini. So, let's check it out. Umpire. Umpire adalah pemimpin atau wasit dalam permainan softball. Ada 4 orang umpire dalam permainan softball. 1 orang plate umpire, posisinya berada di belakang batter dan catcher. Dan 3 orang base umpire, masing-masing berada di satu base. Strike zone. Strike zone adalah sebuah area yang berada antara lutut pemukul hingga bagian tengah punggungnya. Area ini sebagai target lemparan dari pitcher. Agar lemparan bola dinyatakan sah, pitcher diharuskan untuk melempar bola ke dalam area tersebut. Sah atau tidaknya, hasil lemparan akan dinilai oleh umpire. Strike. Strike ialah kondisi di mana pemukul tidak dapat mengenai bola saat mengayunkan bat. Terlepas dari bola yang dilempar masuk atau tidak ke dalam strike zone, jika pemukul sudah mengayunkan batnya dan tidak dapat mengenai bola, maka dinyatakan strike. Ball. Ball adalah ketika bola yang dilempar pitcher tidak masuk dalam strike zone dan pemukul tidak mengayunkan tongkatnya, maka kondisi tersebut dinyatakan ball. Fair ball. Fair ball adalah bola hasil pukulan yang dinyatakan sah sehingga pemukul dan pelari dapat melanjutkan lari ke base selanjutnya. Hasil pukulan dinyatakan sah apabila jatuhan bola pertama kali memasuki fair territory atau area infield dan outfield. Foul ball. Foul ball adalah hasil pukulan yang tidak sah sehingga pemukul dan pelari tidak dapat melanjutkan ke base selanjutnya. Foul ball terjadi jika jatuhan bola pertama kali keluar dari fair territory.
Burn. Burn adalah pukulan di mana bola hanya dikenakan pada bat tanpa disertai ayunan. Home run. Home run adalah hasil pukulan melambung melewati batas luar dari outfield dan tidak dapat dijangkau oleh penjaga, sehingga semua runner di base secara bebas dapat berlari ke home base dan dihitung sebagai poin. Free walk. Free walk adalah kondisi di mana pemukul bebas berpindah ke base selanjutnya tanpa takut dibakar pemain penjaga. Kondisi ini terjadi apabila lemparan pitcher mengenai tubuh pemukul dan terjadi 4 kali ball atau 4 kali lemparan tidak sah. Strike out. Setiap pemukul dalam softball diberi 3 kali kesempatan. Ketika ketiga kesempatan tersebut terjadi strike, maka pemain dinyatakan strike out dan diharuskan untuk keluar. Fly out. Fly out adalah kondisi di mana bola hasil pukulan melambung tinggi, kemudian ditangkap langsung oleh pemain penjaga tanpa bola memantul terlebih dahulu ke tanah, dan pemain dinyatakan keluar. Ground out. Ground out adalah kondisi di mana pemain penjaga menangkap bola terlebih dahulu di base dibandingkan dengan pelari yang menuju ke base. Pemain tersebut juga dinyatakan keluar. Inning. Inning adalah sebutan babak dalam softball. Dalam satu inning, satu tim berkesempatan untuk menjadi penjaga dan juga penyerang. Pergantian penjaga menjadi penyerang ataupun sebaliknya terjadi jika ada 3 pemain penyerang yang dinyatakan keluar. Dalam softball terdapat 7 inning. Pemenang ditentukan dari banyaknya poin. Poin didapat pada saat menjadi tim penyerang, yaitu dengan sebanyak-banyaknya melakukan lari 1 putaran base yang sah. Materi olahraga atletik, lari jarak pendek. Materi ini dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan, keterampilan gerak start, gerakan jalan cepat, dan memasuki garis finish jalan cepat dengan benar. Nomor jalan cepat. Materi ini dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan, keterampilan gerak start, gerakan jalan cepat, dan memasuki garis finish jalan cepat dengan benar. Materi kebugaran jasmani. Materi ini dapat merancang dan mampu mempraktikkan aktivitas latihan, peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya, serta mempromosikannya melalui media yang sesuai. Materi olahraga renang. Materi ini dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan, keterampilan gerakan kaki, gerakan lengan, pengambilan napas, dan koordinasi gerakan renang, gaya bebas,
serta bentuk-bentuk keselamatan, penyelamatan, dan keselamatan di air, dengan koordinasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kali ini kita akan belajar tentang senam. Senam adalah bentuk latihan fisik secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang meliputi berbagai keterampilan gerak. Kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang senam lantai, di antaranya jenis-jenis senam lantai baik yang menggunakan alat maupun yang tanpa alat, tujuan dan manfaat senam lantai, latihan fisik untuk kegiatan senam lantai, serta aspek yang harus diperhatikan dalam kegiatan senam lantai. Senam lantai dapat dilakukan dengan bantuan matras. Unsur-unsur senam lantai terdiri atas gerakan mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, serta menumpu baik dengan tangan ataupun kaki. Senam lantai dapat dilakukan tanpa alat dan dengan alat. Yang pertama adalah senam lantai tanpa alat. Di antaranya yang pertama guling depan atau forward roll.
Guling depan merupakan gerakan berguling ke depan dengan urutan gerak dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Yang kedua adalah guling belakang atau backward roll. Backward roll merupakan kebalikan dari forward roll atau guling depan. Gerakan berguling ini dimulai dari pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, tengkuk, kemudian berdiri dengan kedua kaki. Yang ketiga adalah handstand atau berdiri dengan kedua tangan. Gerakan ini memerlukan kekuatan tangan. Untuk melakukan gerakan ini, kalian bisa menggunakan bantuan teman atau bisa bersandar pada dinding. Pastikan kalian aman untuk melakukan gerakan ini. Yang keempat adalah headstand, berdiri dengan kepala. Untuk melakukan headstand ini, tidak serta-merta hanya kepala yang digunakan sebagai tumpuan, namun kita tetap menggunakan kedua tangan untuk membantu kepala menjadi tumpuan saat berdiri. Yang kelima adalah neck spring atau guling lenting. Gerakan guling lenting ini diawali gerakan seperti saat melakukan roll depan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan lentingan tubuh ke depan atas dan diakhiri dengan berdiri. Gerakan tubuh melenting ke depan atas yang dimulai dari dahi, kemudian dilanjutkan dengan melenting ke atas kepala, bahu, pinggang, pinggul, dan kedua tungkai serta lengan juga ikut melenting. Yang keenam adalah sikap kayang. Sikap kayang merupakan gerakan melengkungkan tubuh ke arah belakang dengan bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki. Gerakan ini dapat dimulai dari posisi berdiri maupun jika kesulitan dapat dilakukan dengan posisi terlentang. Yang ketujuh adalah sikap lilin. Sikap lilin merupakan gerakan bertumpu pada tengkuk dengan ditopang oleh kedua siku. Yang kedelapan, sikap kapal terbang. Sikap kapal terbang ini merupakan gerakan bertumpu dengan satu kaki, posisi tubuh sejajar dengan lantai, kedua tangan direntangkan. Untuk melakukan gerakan ini, pastinya kita harus memiliki keseimbangan yang baik. Yang kesembilan adalah meroda. Meroda merupakan gerakan berputar dengan bertumpu kepada kedua tangan secara bergantian, kemudian bertumpu kepada kaki. Selanjutnya kita penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya itu bisa lewat darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya, atau bahkan juga bisa lewat jarum suntik yang digunakan secara bebarengan. Kemudian ada diagnosis penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat didiagnosis dengan melakukan tes laboratorium, seperti tes darah. Terus ada faktor resiko penyakit menular seksual, yaitu berhubungan intim secara oral, vaginal, ataupun anal, merupakan faktor utama penyakit ini, yaitu penyakit kelamin. Selain itu, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual. Penyebaran penyakit pun bisa melalui benda tanpa hubungan intim, seperti berbagai alat suntik, jarum, maupun melalui transfusi darah seperti penjelasan yang tadi. Kemudian ada faktor resiko PMS atau penyakit menular seksual, yaitu melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, memiliki riwayat penyakit seksual. Ini udah jelas banget ya, jelas-jelas gak boleh. Anak muda biasanya yang berumur 15-24 tahun. Ini kasusnya kebanyakan anak muda. Terus menggunakan jarum suntik bebarengan,
Terus siapapun yang dipaksa melakukan aktivitas seksual, misalnya kayak pemerkosaan atau pemerkosaan. Penyakit menular seksual juga dapat ditularkan melalui jarum suntik dan juga kelahiran serta menyusui. Beberapa penyakit seksual yang menular di Indonesia yaitu disebabkan oleh bakteri, Borneo, Syphilis, Vaginius bakterial. Yang kedua ada disebabkan oleh virus AIDS, herpes genitalis, hepatitis B. Ada disebabkan oleh jamur, disebabkan oleh parasit. Kemudian ada gejala penyakit menular seksual yaitu mengalami perubahan pada urin, rasa nyeri selama berhubungan seks, kutil atau memar, sakit panggul atau perut bagian bawah, misiswi terasa panas atau gatal, keputihan abnormal atau pendarahan vagina, buang air kecil itu sakit sama panas, keluar cairan dari Mr. P. Kemudian kapan sih kita harus ke dokter jika mengalami gejala-gejala tersebut? Gejala yang tadi ya. Jawabannya adalah sesegeralah berkonsultasi dengan dokter bila Anda mengalami keluhan pada organ intim atau gejala-gejala yang tadi. Anda juga perlu memeriksakan diri ke dokter jika pasangan Anda diketahui menderita penyakit menular seks atau bila Anda melakukan hubungan seks yang berisiko, misalnya tanpa kondom, salah dalam menggunakan kondom, dan sering bergonta-ganti pasangan. Terdapat beberapa penyakit menular seks yang disebabkan oleh hubungan seks tidak aman, yaitu yang pertama ada sifilis, yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum, mempunyai gejala seperti munculnya luka di alamat kelamin atau mulut. Luka ini biasanya bertahan antara 1 sampai 2,5 bulan dengan tidak ada rasa sakit tetapi mudah ditularkan. Yang kedua yaitu ada gonore. Gonore merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, yaitu biasa dikenal dengan kencing nanah karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Kemudian yang ketiga itu ada chlamydia, yaitu penyakit seksual menular yang paling umum terjadi. Gejalanya memang tidak akan terasa dan biasanya disebabkan oleh chlamydia trachomatis. Namun chlamydia tetap harus diwaspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari. Kemudian ada kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus human papillomavirus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. Kemudian ada HIV. HIV ini udah umum banget kita dengar ya, yaitu tersebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Awal penyebarannya tidak akan menunjukkan gejala karena virus akan tidur sementara waktu menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi AIDS yang sangat mematikan. Kemudian ada herpes. Herpes yaitu penyakit menular seksual lainnya yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini memiliki dua jenis, yaitu sering dikaitkan dengan luka dingin dan sering dikaitkan dengan luka genital. Keduanya dapat ditularkan secara seksual. Herpes merupakan penyakit seksual yang paling umum. Seringkali gejala yang muncul pada penyakit ini adalah luka lepuh. Luka tersebut umumnya mengeras dan sembuh dalam beberapa minggu. Fase pertama biasanya yang paling menyakitkan dan rasa sakitnya akan berkurang seiring dengan waktu. Gejala ini dapat diobati dengan obat antivirus, tetapi virusnya dapat disembuhkan. Obat yang sama juga dapat mengurangi resiko penularan pada pasangan seksual. Gimana sih pencegahan penyakit menular seksual? Yang pertama yaitu tidak berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Yang kedua, menggunakan alat kontrasepsi atau kondom.
Kemudian menghindari transfusi darah dengan donor yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi kalau misal kita mau donor darah itu harus jelas ya dari rumah sakit mana atau pokoknya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian gunakanlah alat kedokteran maupun medis yang steril. Nggak boleh yang barengan gitu-gitu. Pengobatan penyakit menular seksual yaitu ada anti jamur. Untuk penyakit menular yang disebabkan oleh jamur seperti candidiasis, dokter akan memberikan krim anti jamur yang dioleskan ke vagina seperti Nystalin dan clotrimazole. Obat berjamur dalam bentuk tablet juga dapat disebabkan oleh dokter seperti fluconazole dan metronidazole. Kemudian ada antivirus dan antibiotik. Ya. Yang antibiotik itu digunakan untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kalau yang antivirus itu bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran.